Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Iya, senang sekali rasanya nih kita ketemu lagi dengan aku, Adit. Sekarang kita ada di hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Nah, siapa nih yang di weekend kemarin jalan-jalan atau ngebis naik bis buatan Karoseri Adiputro? Yuk boleh komentar ya di kolom komentar gimana sensasinya, gimana keseruannya naik bis buatan Karoseri Adiputro. Nah, di sini kita akan mereview armada terbaru dari PO Zen Putra. Hari ini ada 4 unit yang akan kita review, teman-teman. Luar biasa. Tapi sebelum kita review unitnya, kita lihat-lihat dulu ya, teman-teman, bis-bis yang ada di ruang finishing Karoseri Adiputro pada sore hari ini. Di sini kita bisa lihat ya, yang warna biru ini ada satu PO yang terkenal, teman-teman, yaitu PO Hafid Srijaya. Wow, koreksi ya kalau aku salah ya, karena di situ sama sekali belum ada nama PO-nya. Kemudian di sampingnya di sini ada satu PO yang terkenal dari daerah Jepara yang sekarang garasinya kalau nggak salah di daerah Kudus ya, teman-teman. Iya, nggak lain dan nggak bukan adalah PO New Santika dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD Dream Coach. Ini adalah varian sleeper bus buatan Karoseri Adiputro yang nantinya akan meramaikan bus akap alias antar kota antar provinsi di ranah Muria. Iya, benar banget. Ini adalah sebutan untuk bis-bis yang ada di kawasan sekitar Gunung Muria, mulai dari Jepara, Kudus, Demak, Pati, Rembang, dan sekitarnya ya, yaitu New Santika. Aku nggak sabar nih untuk menantikan rilisannya, dan mungkin kita bakal bikin konten on board ya, trip report naik armada terbaru ini. Kita geser ke sebelahnya. Di sini ada satu PO yang warnanya aku suka banget teman-teman. Ini adalah PO Kurnia Transjaya dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD dan warnanya ini loh, warna rose gold ya. Ini adalah warna yang mewah ya, teman-teman, dengan desain livery yang gagah ya. Sudut-sudutnya itu tegas, kemudian sasisnya juga sasis model terbaru nih, yaitu sasis Mercedes-Benz dengan tipe OH1626 Euro 4 transmisi manual. Oke, 3 PO ya. Kemudian kita geser ke satu PO yang warna putih juga nih, sama kayak bajuku yang lagi aku pakai. Ini adalah PO Rezeki Gemilang dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD. Wah, ini 3 unit ya, Mercy semua. Yang di paling ujung itu Hino. Dan yang akan kita review ya di video kali ini, 4-4-nya ini Jetbus 5 SHD dengan sasis Hino RM, teman-teman. RM280 ABS. Nah, ini dia. Kita ada di unit yang pertama yang warna oranye, yaitu dengan julukan Varenza. Kemudian kita akan maju lagi ya. Kita lihat unit yang kedua. Di sini warna hitam dengan perpaduan warna merah dengan julukan Delvin. Kemudian ada lagi nih yang ketiga dengan warna kuning, teman-teman. Julukannya Yavik. Dan yang terakhir yang warna hijau ada di sebelah sini dengan julukan Kanza. Nah, mungkin kita sedikit muter arah ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini dia nih 4-4-nya. Wow, keren ya. Yang mana yang kira-kira bakal kita review ya. Tapi sebelum kita menentukan ya yang mana yang akan kita review, kita lihat dulu di sebelah sini ada satu PO yang terkenal. Ini aslinya dari daerah Cirebon, teman-teman. Tapi sukses di trayek Purwodadian. Luar biasa. Nggak lain dan nggak bukan adalah PO Garuda Mas. Sama ya, bodinya Jetbus 5 SHD, Hino RM juga. Tapi yang kita review yang ini. Karena kita udah pernah ya bikin video review sekaligus trip report naik PO Garuda Mas. Ya, kita akan nge-review yang warna oranye ya, karena yang dilihat ini yang paling ready yang warna oranye. Jadi langsung aja kita akan mulai reviewnya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu nih bahwa hari ini 4 unit diborong oleh PO Zen Putra dari Kediri. Luar biasa.
the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai reviewnya dari bagian eksterior ya. Kita pilih unit yang paling kiri dari sini, teman-teman. Ini yang warna oranye dengan julukan Varenza. Ya, untuk Jetboost 5 SHD buatan karoseri Adiputro, ini topi atau bandonya sekarang desainnya udah tipis, teman-teman. Dan dia desainnya melengkung ke arah bawah. Jadi, ketika teman-teman duduk di kursi paling depan, ini pandangannya akan tetap luas. Nggak ada lagi kehalang sama topi atau bandonya. Dan di bagian tengahnya, ya tentu saja kita menyediakan space atau tempat untuk naruh stiker. Biasanya nih, ya ditaruh stiker-stiker julukan atau stiker-stiker trayek ya kalau dia jalan bis antar kota antar provinsi. Nah, di sini kita pilih yang warna oranye ya, yang kelihatan ngejreng karena mungkin kalau teman-teman ingat armada-armada PO Zen Putra yang sebelum-sebelumnya sudah dirilis dari karoseri Adiputro, itu biasanya warna putih kalau nggak warna merah. Nah, di sini warna yang ngejreng, langsung warna oranye nih, teman-teman. Luar biasa ya. PO Zen Putra dengan logonya yang khas, keren ya, kebanggaan warga Kediri dan sekitarnya. Ini merilis yang warna oranye dan looks-nya keren ya, teman-teman. Jadi kadang kalau kita lihat bis Zen Putra ingatnya mungkin warna merah, warna putih. Sekarang memberanikan diri nih, teman-teman, lebih colorful lagi ya, seperti perjalanan teman-teman ketika naik bis ini. Jadi akan lebih ceria ya, lebih colorful bersama PO Zen Putra. Kemudian di bagian samping ya, di sini di sudut kacanya ada stiker kesayangan kita. Teman-teman pasti tahu lah ya. Ya, benar banget. Tafcotinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang dipakai di semua line up produk karoseri Adiputro. Mau itu bis besar atau mini bis ya, tetap ada anti karatnya bro dari Tafcotinol. Nah, di sini kita akan melihat bagian bawahnya ya. Desainnya futuristik ya. DNA dari Jetboost 5 ini adalah simple dan futuristik. Jadi kita nggak pengen yang terlalu banyak sudut-sudut tajam ya. Di sini kalau kita lihat dari angle manapun ya, dengan lensa apapun, mau itu lensa tele, lensa yang ultra wide, itu akan tetap kelihatan futuristik. Nah, inilah kehebatan desain dari Jetboost 5 series, teman-teman. Udah gitu ya, di bagian lampunya, di bagian sini ada texture 2 dimensi, kemudian di bagian bawahnya ada 3 buah lampu bilet. Yang paling bawah di sini sebagai lampu fog lamp, kemudian yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di paling atas sebagai lampu jarak jauh sekaligus lampu dim. Kemudian untuk di bagian sininya ya, di sini ada lampu sen sekaligus lampu hazard yang bisa digunakan pada saat malam hari, dan desainnya itu ngalir, teman-teman. Jadi udah benar-benar futuristik banget ya. Apalagi di bagian pinggirnya di sini ada stainless black chrome yang membuat tampilan bis ini jadi kelihatan semakin keren. Kita lanjut yuk, teman-teman, ke bagian sampingnya. Di sini ada pintu depan dengan model sliding. Ya, seperti ini. Kita lihat sedikit ya bagian interiornya, teman-teman. Di sini ABS-nya yang warna cerah, warna krem. Nanti kita akan lihat lebih dekat ya pas kita nge-review bagian interiornya. Kemudian untuk dashboardnya, di sini kita bisa melihat ada lapisan kulit sintetis dan ada benang-benang jahitan gini ya, warna hitam yang senada banget sama bagian di sebelah sini. Terus ada wood panel dengan texture yang glossy finishingnya, very nice. Kemudian tangganya di sini full bordes ya, full LED juga, jadi semakin aman untuk kita naik ke dalam bisnya. Dan untuk lantainya ini elegan banget nih, teman-teman ya, coklat ke arah warna grey gitu ya, very nice. Ya, dengan adanya pintu sliding seperti ini benar-benar jadi keuntungan nih buat kita para penumpang. Kenapa? Karena kita bisa tetap leluasa untuk keluar masuk di keadaan yang sempit. Contohnya, kalau misalnya teman-teman naik bis ini overland ya, lewat kapal penyeberangan, di situ kan sempit banget ya parkirannya, teman-teman.
Nah, dengan pintu sliding seperti ini, kita bisa tetap leluasa untuk keluar masuk seperti itu. Kita lanjut yuk teman-teman ke bagian sampingnya. Di sini ada aksara Jawa. Siapa yang bisa baca silakan ya jawab di kolom komentar. Kalau aku nggak bisa baca teman-teman. Mohon maaf ini karena memang dari TK ya nggak ada pelajaran bahasa Jawa di daerah Tangerang. Kita lanjut yuk teman-teman ke sebelah sini ya. PO Zen Putra dengan logonya, ada gambar wayang. Sekarang kemana ya wayangnya teman-teman ya? Aku kayak malah jadi kangen nih sama livery wayang yang warna marun itu teman-teman, yang udah kita review sebelum-sebelumnya di era Jetbus 3 ya. Ya, namanya juga manusia ya, nggak ada puasnya. Waktu itu ya pas zamannya livery wayang, kadang kita pengen keluar dari zona nyaman, pakai desain lain ya, jangan wayang terus. Lah, pas desain lain kok malah pengen gambar wayang ya. Namanya juga manusia ya, teman-teman. Oke, di sebelah sini PO Zen Putra dari PT Zen Putra Sejahtera. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada bagasi. Wah, ini nih teman-teman. Bagasinya ada 3 ruang ya. Dan dia tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, alias bagasi space frame. Ya, untuk sasis Hino RM280 yang digunakan di bis ini, memang dia bagasinya bagasi space frame, teman-teman. Jadi, bisa muat banyak ya. Karena satu bis ini kapasitasnya 50 orang, ini bisa dimasukin semua loh barang-barangnya ke dalam bis ini tanpa mengganggu kenyamanan teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman naik bis ini ke satu daerah, beli oleh-oleh yang banyak gitu ya, wah, bahkan mungkin 1 karung gitu ya, bisa nih dimasukin ke sini gitu. Tapi ya nggak perlu berat-berat, kasihan nanti keluarinnya ya susah. Terus juga ini dengan bodi SHD ya, bisa nih dimasukin motor. Tapi ada nggak sih ya orang yang naik bis pariwisata bawa motor? Kalau ada, jawab di kolom komentar ya teman-teman. Oke, bagasi space frame dengan bodi SHD luas ya, seperti ini teman-teman bisa lihatlah perbedaannya ya. Yang ada di sebelahku ini bodi MHD sedikit lebih rendah. Untuk tinggi overall, SHD ini tingginya 3,85 meter dengan sasis Hino RM. Jadi panjangnya 12 meter dan lebarnya 2,5 meter. Kalau yang MHD di sebelah sini tingginya sekitar 3,7 meter ya. Jadi berbeda sekitar 10 cm saja. Tapi ya tergantung sasis ya teman-teman. Kalau Hino RM bisa SHD, bisa MHD. Kalau Mercy ya untuk 1626 Euro 4 bisa MHD, bisa HDD. Kita lihat di sebelah sini. Ini satu standar untuk bodi SHD, ada bagasi di bagian atas rodanya. Untuk MHD juga ada. Kalau yang nggak ada bagasinya untuk single decker adalah varian HDD. Oke, tapi eman-eman ya rasanya ya kalau Hino RM pakainya HDD gitu ya, bagasinya sedikit ya, kecil. Ya, makanya yang laku di karoseri Adi Putra itu SHD dan MHD. Oke. Bagian bawahnya di sini ada ban belakang dengan suspensi udara. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir. Nggak akan ada lagi suara kreket-kreket. Yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan naik bis ini. Suspensi udara tipe wide, makanya bisa dipasangin bodi SHD. Kemudian di bagian sini ya, ini ada pintu belakang dengan model swing seperti ini. Terus kalau kita lihat ke arah atas ya teman-teman, wah ini udah banyak banget nih teman-teman line up bisnis dari PO Zen Putra ya. Ada @zenputra.id, kemudian ada @tempatbercakapkopi.kdr Kediri ya mungkin ya, @Amaze Hotel Kediri, dan @AmazeGlam. Wow. Silakan teman-teman langsung follow aja ya, supaya teman-teman tahu lebih dekat ya dengan line up bisnis apa aja yang ada di keluarga besar dari Zen Putra. Luar biasa. Ini membuktikan bahwa pelanggan kami adalah perusahaan-perusahaan yang terpercaya ya, yang berani untuk mempublish identitasnya. Jadi bukan kaleng-kaleng nih teman-teman. Kemudian kita lihat di bagian sampingnya di sini untuk yang warna oranye, aku suka banget ya kombinasi warnanya. Oranye ketemu merah, ketemu kuning, ketemu silver ya. Mantap.
Untuk bagian sini ya, di tengah sini ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur. Kemudian di bagian bawah ada 2 unit sensor parkir. Dan di bagian paling bawahnya ada diffuser serta ada pelindung bumper. Nah, untuk mesinnya ini sudah standar emisi Euro 4 teman-teman. Jadi ketika teman-teman naik bis ini, teman-teman juga berperan nih dalam kelestarian lingkungan ya, karena kadar NOx-nya yang semakin sedikit. Ya, ini warna oranye ya. Sekarang kita lihat livery warna hitam. Wow, keren yang warna hitam ya. Aku suka karena ada gradasinya teman-teman di bagian situ ya. Teman-teman bisa lihat tuh hitam ke arah merah marun. Very nice. Kita lanjut lagi lihat bagian belakang dari warna-warna yang lain ya. Di sini ada warna kuning. Wih, warna kuningnya fresh banget nih teman-teman. Jadi ngelihatnya jadi ikut seneng juga ya. Tuh, kuning ketemu oranye, ketemu abu-abu. Ini siapa? Nah, ini warna kuning. Dan yang terakhir, warna hijau teman-teman. Hijaunya juga bikin segar ya. Seperti ini, ada gradasi dari hijau ke arah abu-abu sama ada warna oranye. Ya, untuk bagian sampingnya, bagian samping kanan di sini udah ada pintu darurat. Jadi satu standar keselamatan ya, ada pintu daruratnya. Oke, kita udah puas banget ya ngelihat empat-empatnya nih. Sekarang kita review yuk teman-teman bagian interiornya. Pasti penasaran kan? Sama aku juga. Let's go! Nah, teman-teman, sekarang kita ada di bagian interior armada terbaru milik PO Zain Putra. Di sini kata pertama yang akan teman-teman pikirkan gitu ya, pasti wah, mewah banget ya, dan juga kekinian teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya secara detail-detailnya di sini untuk ABS-nya memilih warna krem ya supaya terkesan lebih luas ya, lebih cerah, lebih terang. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, DNA interior Jetbus 5 yang memakai warna lampu warm white 2700 Kelvin di sini bersatu dengan DNA kekinian dari LED RGB customize yang ada di bagian atasnya ya teman-teman. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat ya untuk interiornya di sini luas karena body SHD atau super high deck. Ke atasnya ini ya untuk overhead roomnya luas, kemudian ke samping juga luas. Nah, selain luas, di sini juga bisnya udah lengkap banget nih, teman-teman, fasilitasnya. Kita mulai dari fasilitas keamanan, karena keamanan yang paling utama untuk kita. Jadi di samping kursi driver, di sini akan ada APAR. Teman-teman pasti tahu kan ya, kepanjangan dari APAR? Iya, benar banget, alat pemadam api ringan. Kemudian teman-teman bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Kemudian di bagian atas, di sini ada jendela darurat yang terdiri dari di bagian depan dan di bagian belakang. Dan di baris kanan paling belakang, teman-teman bisa menemukan pintu darurat. Gimana? Udah lengkap banget kan fasilitas keamanannya? Terus fasilitas hiburannya gimana nih? Fasilitas hiburannya lengkap banget, teman-teman. Kita mulai dari sini. Nah, ini ada TV ya, yang ukurannya gede banget, teman-teman. Waduh, ini 43 inci ya, sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa langsung nonton YouTube atau Netflix dari TV-nya. Misalnya nih, yang lagi hits ya, ada film, bukan film sih, serial Avatar ya. Wah, bisa nih teman-teman nobar lewat TV ini. Asik banget nggak tuh? Ya, kalau mau nobar bisa, mau ngedugem juga bisa. Wes, pokoknya bisa semuanya. Apalagi ya, di dalam bis ini juga sudah didukung oleh speaker yang terletak dari ujung depan ya, baik itu di bagian atas maupun bagian bawah sampai ke ujung belakang ada speakernya semua. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman juga akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. Nah, selain ada speaker ya sebagai fasilitas hiburan kita, juga ada USB port charger yang terletak di antara ini ya, di tengah-tengah louver AC-nya. Nanti kita akan lihat lebih jelas ya ketika kita nge-review area sini. Karena ini satu spot yang paling aku suka, teman-teman, di sebelah sini. Kemudian kita lihat di sebelah sini, teman-teman. Ini ada dispenser. Nah, ini berguna banget nih kalau misalnya teman-teman mau bikin susu ya, susu anget gitu buat anaknya. Kemudian mau bikin kopi, teh, pop mie ya, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman pakai dispensernya. Tapi caranya harus benar.
Jadi jangan sampai salah atau jangan sampai kurang nih. Nanti akan aku kasih tahu ya ketika aku ngejelasin di sini, karena ini benar-benar center of gravity ya, bukan center of gravity, center of apa ya, kursi yang paling aku suka lah, seperti itu teman-teman. Sampai speechless nih, saking bagusnya bis ini ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian atas di sini. Nah, kita bisa lihat ya di sini bagasi kabinnya pakai penutup warna coklat ya, yang senada banget sama nuansa bagian interiornya teman-teman. Karena di bagian kursi, gorden gitu ya, itu warna coklat juga. Jadi warnanya ini benar-benar harmonis. Kemudian di sini bisa kita buka pakai satu tangan aja juga bisa ya. Jadi dibuka pelan-pelan seperti ini ya. Nah, kalau yang di paling depan ini dimodifikasi menjadi cool box. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menikmati sensasi minuman dingin, langsung aja masukin minuman botolnya ke dalam sini, tunggu beberapa saat, dan teman-teman bisa menikmati sensasi minuman dingin. Dan ditutupnya juga bisa pakai satu tangan ya, seperti ini, pelan-pelan sampai bunyi jedek gini ya. Nah, ini berarti sudah rapat nih. Jadi jangan dilepas, digedor gitu ya. Ini sama aja kayak teman-teman ngebanting pintu gitu loh. Nanti bakal berisik ya. Kasihan juga dong, ini bis udah bagus-bagus ya kan, tapi ternyata cara pemakaiannya kasar. Jangan sampai ya teman-teman ya. Oke, kita lihat yang ada di sebelah kanannya. Di sini ada bagasi kabin ya. Kalau misalnya teman-teman mau masukin tas, bisa nih ditaruh sini aja yang ukurannya nggak terlalu besar. Kemudian di sebelah sini ada kotak untuk pengaturan mikrofon wireless. Nah, jadi kalau mau karaokean enak, mikrofonnya wireless. Wireless itu artinya nggak ada kabel teman-teman. Jadi nggak perlu takut kesandung gitu ya. Saat yang karaoke di belakang, kitanya mau jalan gitu takut kesandung kabel, nggak perlu khawatir ya, sudah wireless. Nah teman-teman, sekarang kita jalan yuk ke arah belakang. Kita lihat ada fasilitas apa aja di bagian belakang. Let's go! Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di bagian tengah ya. Kita bisa lihat nih, langsung di atas kita ada TV lagi. Wih, jadi totalnya di dalam bis ini ada 2 TV teman-teman. Yang di tengah ini ukuran 24 inci yang sama ya. Sudah terintegrasi dengan Android. Jadi dimanapun teman-teman duduk ya, bisa langsung nonton YouTube atau Netflix-nya. Jangan lupa ditekan sampai rapat. Nah, kayak gini. Kemudian kita lanjut jalan ke belakang. Di sini ada jendela darurat di bagian belakang. Kemudian di samping kananku di sini ada pintu darurat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini gangnya atau gangway-nya bisa tetap luas walaupun kursi yang digunakan ya, kursi buatan Aldila ini ukurannya lebar ya, tebal, dan juga ergonomis buat badan kita. Nggak percaya? Yuk kita coba ya. Di sebelah sini ya, ada 6 kursi. Ini kursi yang dimensinya atau ukuran lebarnya tuh lebih kecil ya daripada yang konfigurasi 22 ini. Nah nih, untuk yang lebarnya lebih sempit aja masih enak ya teman-teman ya, untuk badan yang lebar seperti aku. Dan untuk tinggi badan 175 cm ini masih tertopang dengan baik ya. Apalagi kalau kita duduknya di konfigurasi 22 ini nih teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman sukanya duduk di belakang, ini pasti deh teman-teman ini orang yang heboh nih, yang selalu meramaikan perjalanan ya, sambil nyanyi-nyanyi, main games gitu misalnya. Biasanya duduk di belakang ini paling teman-teman suka. Nah kalau aku paling suka duduk di depan tadi yang aku tunjukin nih, karena di situ bisa lihat pemandangan, bisa ngobrol bareng driver. Nah seperti apa rasanya? Yuk kita duduk di paling depan. Sekarang kita pindah. Ya kalau misalnya teman-teman bawa tas ya tinggal dimasukin aja ya ke sini. Tuh bagasinya sampai belakang nih teman-teman. Wih. Pokoknya wes, mau bawa barang sebanyak apapun bisa di bodi SHD ini. Kita ke depan yuk. Nah teman-teman, ini dia nih kursi paling depan di baris kanan, tepatnya di belakang driver. Di sini seperti janjiku di awal ya, kita akan ngasih tahu nih gimana cara ambil air panas yang benar. Karena ini masih banyak banget ya yang salah atau yang kurang lengkap. Jadi kalau misalnya caranya salah atau kurang lengkap, air panasnya nggak akan keluar nih teman-teman. Karena
di dispenser ini ada sistem double lock ya, penguncian ganda untuk mengamankan supaya air panasnya tuh nggak netes-netes terus, karena bahaya ya, licin lah, kena kaki takutnya malah kepanasan lah, seperti itu. Nah, caranya gampang banget nih teman-teman. Teman-teman tinggal tarik bagian sini ya, tarik ke arah depan ataupun dorong ke bagian dalam sambil tekan yang bulat ini. Oke? Kalau ini nggak dilakuin bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Teman-teman pasti nanti ngiranya bakal habis airnya, ternyata caranya yang belum lengkap. Oke, seperti ini, gampang ya. Jangan lupa dinyalain dulu lewat tombol power yang ada di sebelah sini. Nah, kalau yang warna merah ini masih nyala, berarti air panasnya masih dipanaskan. Jadi belum bisa nih buat bikin aneka macam seduhan. Tapi kalau yang merah ini sudah mati, berarti tandanya air panasnya sudah ada di suhu yang optimal. Bisa cus langsung bikin aneka macam seduhan. Jangan lupa dimatiin ya kalau lagi nggak dipakai, supaya kita tetap hemat energi. Next, kita lihat fasilitas yang ada di bagian atas. Seperti janjiku di awal juga nih ya, kita akan melihat louver AC-nya ya. Di bagian tengahnya ada 2 unit USB port charger. Jadi teman-teman naik bis ini kemanapun nggak perlu khawatir akan kehabisan baterai HP, karena ada USB port charger. Ingat ya teman-teman, USB port charger hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas yang lain nih. Contohnya power bank, laptop, kamera ya. Itu nggak boleh, karena berbahaya buat perjalanan kita. Dan di bagian sampingnya, di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Jadi kalau misalnya teman-teman malam-malam mau baca buku, atau mau ngambil barang yang terjatuh, atau mau merogoh isi tas teman-teman, bisa nih langsung aja dinyalain lampu bacanya di sebelah sini. Kemudian di sampingnya juga ada louver AC yang bisa kita arahkan hembusan AC-nya, mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya, itu juga bisa banget nih teman-teman ya. Jadi kalau kita ngerasa terlalu dingin gitu, wah disumbat aja. Seperti ini, diputer nih ya, yang bagian bergeriginya. Kemudian kita geser, ada ambient lights ya, dengan emboss logo Adi Putro, dan ada stainless chrome sebagai garnish ya, sebagai penghias, supaya tampilan dari louver AC-nya semakin futuristik. Setuju kan teman-teman? Nah, kalau louver AC-nya ini futuristik ya, untuk lighting-nya yang ada di sini ambient light-nya warna warm white. Jadi kelihatan lebih elegan. Teman-teman bayangin deh, ini ya yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur dengan motif V ya. V itu diambil dari angka Romawi ya, yang artinya 5, yang berarti Jebus 5. Nah, kalau ini dinyalain terus lampu yang lain dimatiin semua, wah, ini kita ngerasanya kayak ada di dalam hotel ya. Kayak apa ya, mewah gitu. Jadi teman-teman ngerasanya, ih, ini kita naik bis atau naik hotel sih, hotel berjalan sih ya teman-teman. Ini seperti ini, oke? Ambient lights, motif V, oke? Kemudian kita bahas fasilitas yang paling esensial nih teman-teman. Ya, nggak lain dan nggak bukan adalah kursinya ya. Ini kursinya buatan Aldila dengan konfigurasi 22. Totalnya ada 50 kursi nih teman-teman. Jadi ini bisa buat teman-teman pakai untuk kegiatan apapun ya, seperti ziarah atau mungkin study tour ya, sekolahan, atau mungkin mau sekedar nongkrong bareng teman-teman. Apalagi ya di bulan ini kita menyambut bulan suci Ramadan, teman-teman mau buka bersama atau sahur on the road, naik bis, wah bisa banget nih teman-teman ya, supaya kita lebih semangat lagi nih dalam menjalani ibadah puasa kita. Nah, kursinya di sini ada armrest yang bisa kita puter seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai armrest, monggo ya. Di bagian tengah juga ada armrest. Kalau nggak mau pakai, monggo bisa dikatasin seperti ini. Kemudian ada sabuk pengaman. Jangan lupa dipakai ya. Tinggal diklik seperti ini. Kemudian untuk kursinya ada fitur reclining seat. Jadi teman-teman bisa ngerebahin kursinya. Caranya gampang, tinggal tekan aja tombol warna merah yang ada di bagian sini. Nah, ini didorong ke belakang ya. Seperti inilah kemiringan maksimalnya. Jadi kalau misalnya mau rebahan maksimal ya seperti ini, jangan sampai di belakang kita ada orang karena nanti kejepit dia. Oke, seperti ini, enak banget. Sekarang kita lihat ya bagian sini, keseluruhan kursinya ini warna coklat yang tadi sudah aku bahas juga nih di bagian depan, yang senada banget sama
interiornya. Kemudian untuk visibilitas di sini udah enak ya, ke arah samping los, ke arah depan juga los, teman-teman. Gimana? Nggak perlu ragu lagi untuk naik armada terbaru dari PO Zen Putra dan duduk di paling depan. Wah, dapat the best experience ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita udah puas banget ya teman-teman nge-review bagian interior sama bagian eksteriornya. Terima kasih banyak untuk PO Zen Putra. Semoga sukses terus ya bersama dengan Karoseri Adiputro. Kita senantiasa menjadi yang terdepan, menyenangkan para penumpang-penumpang setia kita. Luar biasa. Jadi bisa nambah unit baru terus nih dari Karoseri Adiputro. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita nanti akan ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Tentunya dengan bis-bis buatan Karoseri Adiputro. Dan jangan lupa ya teman-teman, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro dong. Wih, mantap nih.